Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 4 Agustus 2023. Tentunya kali ini bersama saya Dara Putri Novalini. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Kodim 0201 Medan gerebek lokasi penimbunan gudang penyimpanan bahan bakar jenis solar. Petugas menemukan sejumlah tandon drum dan satu truk tangki berisi bahan bakar minyak solar. Menanggapi laporan masyarakat adanya dugaan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar, Kodim 0201 Medan menerjunkan tim gabungan Intel ke lokasi gudang penyimpanan bahan bakar minyak solar di Kelurahan Titik Papan, Kecamatan Medan Deli kemarin. Gudang penimbunan bahan bakar minyak solar tersebut ditemukan dalam kondisi tersimpan rapi pada tandon ukuran 1000 liter. Sejumlah tandon ukuran 1000 liter terlihat berjajar dilengkapi dengan penutupnya. Tidak hanya tandon, petugas juga menemukan sejumlah drum berukuran 200 liter dan satu truk tangki air yang telah dimodifikasi berukuran 5000 liter berisi bahan bakar solar tanpa pemiliknya. Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Titik Papan Zul mengatakan, gudang yang menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak solar tersebut merupakan bekas pabrik minuman yang telah berjalan selama 4 tahun. Ya, bekas pabrik minuman ringan Pasmo gitu. Nama tutup udah lebih kurang 4 tahunan. Informasi yang tadi dapat ya di telepon Babinsa bahwa ada kegiatan di sini. Ya mau kemari mereka gitu temuannya, nggak tahu kalau seperti ini. Solar. Ada dugaan penimbunan solar di dalamnya. Solar lah. Terkait penggerebekan gudang penimbunan bahan bakar minyak solar ini, belum ada keterangan resmi dari petugas. Aparat Kodim 0201 menyerahkan barang bukti kepada Polres Pelabuhan Belawan untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan pengoplosan gas LPG 3 kg, Satreskrim Polres Tanah Karo mengecek pasokan di agen dan pangkalan gas LPG di wilayah Kabupaten Karo. Isu ketersediaan gas LPG 3 kg yang semakin menipis menyebabkan keresahan bagi sebagian masyarakat di sejumlah daerah. Menanggapi hal tersebut, Satreskrim Polres Tanah Karo mengecek langsung pasokan gas LPG 3 kg di agen dan pangkalan di wilayah Kabupaten Karo. Memonitori ketersediaan gas LPG dan menyesuaikan harga head. Kanit Ekonomi Satreskrim Polres Tanah Karo Ibda Muhammad Amar mengatakan, melalui arahan dari Kapolres, langkah monitoring ini bertujuan agar pasokan gas LPG tidak sampai langka dengan memastikan stok di agen dan pangkalan. Dari hasil pengecekan ketersediaan gas LPG ukuran 3 kg di wilayah Kabupaten Karo masih dalam kategori aman. Pada monitoring ini juga personel Polres Tanah Karo menghimbau kepada agen maupun pangkalan agar tidak melakukan pelanggaran hukum seperti penimbunan ataupun pengoplosan. Baik, kami dari Satreskrim Polres Tanah Karo menanggapi isu yang beredar di mana beberapa wilayah mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Maka kami di Satreskrim Polres Tanah Karo atas perintah Bapak Kapolres Tanah Karo melakukan pengecekan ke pangkalan dan agen di wilayah Kabupaten Karo untuk memastikan isu-isu kelangkaan LPG 3 kg tersebut. Sementara itu pemirsa, Polres Labuhan Batu menggelar operasi pasar untuk mengawasi dan menjamin ketersediaan serta distribusi bahan pokok, sekaligus meninjau pangkalan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Labuhan Batu kemarin sore. Operasi pasar ini diadakan untuk melihat kestabilan harga di pasar bersama tim Satgas Pangan, Polres Labuhan Batu beserta stakeholder terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhan Batu. Operasi pasar dilaksanakan di 7 lokasi yaitu Pasar Gelugur, Pasar Sigambal, Pasar Aik Nabara, Bulog, Agen Gas LPG, Pasar Modern Sujuya, dan Pasar Modern Brastagi yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan diadakannya operasi pasar ini untuk menjamin ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga sehingga tidak terjadi kelangkaan.
pada distribusi dan stabilan harga sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Hal ini juga dilakukan sebagai respon menindaklanjuti adanya isu kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah. Dari hasil sidak pasar yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kelangkaan dan lonjakan harga, maupun adanya penimbunan dan penyimpangan yang dilakukan para pedagang. Operasi pasar yang dilakukan Satgas Pangan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program prioritas yang disampaikan Kapolda Sumut, khususnya pada program ketiga, percepatan penanganan program prioritas pemerintah, yaitu dalam hal percepatan transformasi ekonomi. Ribuan rumah masyarakat di Medan Utara terendam banjir rob. Kondisi ini menyebabkan masyarakat resah karena aktivitas mereka menjadi terhambat. Banjir rob setinggi 2,6 meter dari permukaan laut kembali melanda Medan Utara, mengakibatkan ribuan rumah warga terendam. Akibatnya warga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banjir rob tersebut tidak hanya merendam perumahan warga, namun juga merendam dermaga pelabuhan Belawan, sehingga aktivitas bongkar muat dari kapal terganggu. Hal tersebut dikatakan Kepala BMKG Maritim Belawan Sugiono diwakili Christine Marpaung. Dengan kondisi ini, masyarakat di Medan Utara dihimbau agar waspada dengan banjir rob dan dihimbau tidak membuang sampah ke dalam drainase karena akan menyumbat saluran air tersebut yang mengakibatkan merendam rumah warga. Selain itu, bagi pengguna transportasi laut seperti kapal dan kapal kargo maupun kapal tanker dan nelayan agar menggunakan alat navigasi yang tersedia. Prediksi pasang rob yang terjadi di daerah Belawan sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 2,3 meter terjadi dimulai dari akhir bulan Juli kemarin hingga tanggal 7 Agustus 2023. Ketinggian maksimalnya sendiri mencapai 2,6 meter dan kemungkinan rob akan terjadi di wilayah Kecamatan Medan Belawan, Cicanang, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Tidak lupa kepada masyarakat sekitar juga untuk selalu membuang sampah tidak sembarangan dan membersihkan saluran drainase demi meminimalisir kejadian dari rob di sekitar wilayahnya. Ribuan perumahan di Medan Utara direndam air pasang rob yang merendam jalan protokol dari Kota Belawan hingga ke Pangkal Titi. Akibatnya banyak kendaraan pribadi, angkutan umum, dan pengendara sepeda motor terganggu. Satu unit truk Pertamina yang membawa bahan bakar minyak BBM terbakar di Tol Tanjung Mulia Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat satu unit truk tangki Pertamina terbakar di kawasan gerbang Tol Haji Anif Deli Serdang, Sumatera Utara. Truk tangki yang membawa BBM jenis solar diduga terbakar akibat korsleting listrik dari mesin truk tangki yang menyebabkan percikan api hingga membakar seluruh isi truk. Kepala UPT 30 Kawasan Industri Modern Medan Jason Sitanggang mengatakan, petugas yang tiba di lokasi kebakaran awalnya kesulitan menuju lokasi karena jalanan macet yang menyebabkan petugas melawan arah. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas Polsek Percut Seituan sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ya, kita dengar informasi kebakarannya dari kantor pusat. Karena wilayah kita udah lebih dekat kita, jadi kita yang bergerak sana. Tapi kendalanya di jalan tol macet gitu. Harus kita melawan arah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terbakar sendiri dan apa? Yang terbakar mobil truk tangki membawa BBM. Jenis pemadamannya kita menggunakan air, cuma lebih efektifnya memakai busa. Tapi udah ada mobil kita dari kantor pusat memakai busa supaya lebih efektif dia pakai busa daripada air biasa karena dia untuk minyak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa PKB Sumatera Utara menggelar ijtima ulama yang digelar di Hotel Mercure Medan kemarin.
Istimewa Ulama Nusantara digelar juga dalam rangka memastikan kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari ulama. Istimewa ini dilakukan untuk memantapkan keterpautan ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan. Selain itu, Istimewa Ulama Nusantara diharapkan menyamakan visi tentang perjuangan politik PKB sebagai wasilah mewujudkan cita-cita luhur Muassis Nadatul Ulama, meneguhkan soliditas dan kebersamaan para ulama dengan misi perjuangan dan agenda politik PKB, serta memberikan kewenangan kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB. Mengantisipasi situasi yang diprediksi memanas di tahun politik ini, perdebatan politik yang terjadi diharapkan tidak sampai membawa pada permusuhan antar kelompok. Penyelenggaraan pemilu jangan sampai merusak keutuhan bangsa Indonesia. Istimewa Ulama Nusantara 2023 diharapkan bisa mengeluarkan berbagai pemikiran serta fatwa yang membawa kebaruan dan kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengucapkan terima kasih atas perintah tugas untuk memperjuangkan seluruh aspirasi cita-cita ideologi para kiai ulama se-Sumatera Utara. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas doa restu serta dukungan dan perjuangan para kiai dan ulama. Ini amanah yang sangat besar ya, amanah yang sungguh harus diperjuangkan, terutama menyangkut nasib para pejuang-pejuang agama, pesantren-pesantren kita dan juga dakwah-dakwah kita. Dan kata kuncinya adalah tuntutan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka-mereka para pengelola, umat, masyarakat, dan pendidik yang memproduk SDM di seluruh tanah air kita. Ketua DPW PKB Sumut M. Jakfar Suhairi Nasution mengatakan, terima kasih atas kehadiran Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Pihaknya, baik DPW, DPC, PAC hingga ranting PKB telah membulatkan tekad. Tidak dapat dipungkiri PKB adalah anak kandung Nadatul Ulama dan jangan mau dipecah belah dengan ego sektoral dan ego pribadi. PKB tetap mengusung sebuah perhelatan yang bersih dari money politik. Poin-poin lainnya tentu bersifatnya umum, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat, kemudian para kader didorong untuk maju. Tentu bukan hanya tukang dorong, tapi para ulama bukan tukang dorong, tukang doa lagi, tapi ikut berjuang dan menikmati hasil daripada perjuangan tersebut ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dari krisis global di Indonesia. 3 kondisi yang harus kita antisipasi akan mewujud sebuah keadaan, di mana yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Hal tersebut dikatakan tokoh nasional Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan pidato di hadapan para kadernya kemarin. Pertama, kondisi yang harus diperhatikan yaitu kesenjangan sosial. Cak Imin menyebutkan kesenjangan sosial ini merupakan keadaan yang sangat menonjol lantaran banyak sekali ditemukan di Indonesia. Kesenjangan sosial yang tinggi inilah yang harus diantisipasi bersama, di mana akan ada kerawanan-kerawanan, kecemburuan sosial dan rentan atas konflik horizontal. Kedua yang harus diantisipasi yaitu terkait sosial politik yang dianggap pada pemilu 2024 nanti akan mulai memanas. Kehadiran para kiai dan ulama diharapkan memberikan berbagai pencerahan agar seluruh kekuatan politik sekaligus bangsa Indonesia mengantisipasi dinamika politik dan keadaan sosial yang akan mengalami berbagai suasana yang cukup panas. Pihaknya bersyukur karena sumber daya alam yang ada di Indonesia memberikan peluang untuk bertahan di tengah krisis global ini. Oleh karena itu, ini harus diantisipasi agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kelangkaan sumber daya alam. Inilah peluang yang sangat besar yang memungkinkan kekuatan santri, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Nadatul Ulama untuk hadir dan memberikan warna serta menguatkan peluang-peluang yang ada di tengah ancaman krisis ekonomi. Sementara itu, pemirsa, sistem informasi pencalonan Silon yang digunakan KPU dalam melakukan pendaftaran bakal calon legislatif, Bacalek, membuat proses pendaftaran dan verifikasi lebih efektif.
Aplikasi berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 diakui penyelenggara pemilu sangat mempermudah kinerja petugas dalam pemeriksaan administrasi yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Utara. Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan, aplikasi sistem informasi pencalonan yang digunakan saat ini sudah sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjadikan KPU sebagai penyelenggara mengetahui administrasi yang tidak benar. Dikatakan meski penggunaan silon ini baru digunakan dalam pemilu tahun 2024, namun setiap partai yang ikut pada pemilu tahun 2024 memiliki operator atau admin untuk mempermudah partai dalam mendaftarkan bacaleknya. Jika partai politik menemukan kendala, dapat menggunakan helpdesk untuk berkonsultasi dengan pihak penyelenggara pemilu, sehingga setiap tahapan pada pendaftaran bacalek hingga penetapan dapat berjalan dengan baik. Ya, hampir semua tahapan ya kita melaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. Terkait DPT kita ada Sidalih, kemudian terkait pencalonan kita ada Silon, terkait partai politik kita ada Sipol, nanti terkait dengan kampanye ada Sidakam dan lain-lain. Pastilah sistem ini dia pasti akan lebih efektif. Bayangkanlah kalau kemudian berkas 1.625 bakal calon anggota legislatif ini kita periksa manual kan, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang dengan jumlah orang yang banyak. Semakin banyak orangnya pasti biasnya juga akan semakin besar. Makanya ya kita sangat terbantu lah dengan seluruh aplikasi yang dibuat oleh KPU RI. Salah satu partai politik yang ikut pada pemilu 2024 mengaku penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu mempermudah dan lebih mengefektifkan setiap proses yang diikuti. Dikatakan sampai saat ini pengguna silon belum menemukan kendala sehingga belum melakukan helpdesk untuk berkonsultasi dengan KPU. Ya, ini lebih menguntungkan karena memang kalau aplikasi itu kita bisa buka, kita bisa lihat apa yang sudah kita upload, apa yang belum kita upload. Kalaupun nanti ada kesilapan, di mana kesilapannya. Jadi benar-benar kita bisa melihat secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Kalau ada bacalek yang belum memenuhi syarat, kita akan lakukan perbaikan selagi ada masa pencermatan, kalau nggak salah ada masa pencermatan. Dan alhamdulillah kita yakin insya Allah PCAD dari Partai Keadilan Sejahtera untuk provinsi semuanya insya Allah akan memenuhi syarat. Seluruh tahapan pemilu dalam pendaftaran bakal calon legislatif hingga penetapan calon masih berjalan dengan baik. Usai dilakukan pengumuman penetapan, KPU masih memberikan waktu untuk melakukan perubahan dengan persetujuan DPP partai politik. Sebanyak 20 orang anak mengikuti sunat massal gratis yang diadakan Puskesmas Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan bakti sosial ini untuk memeriahkan HUT Kabupaten Labura sekaligus memperingati HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Beginilah suasana di ruang IGD Puskesmas Huta Godang, tempat diadakannya sunat massal. Terlihat rasa takut dari raut wajah anak peserta sunat massal yang didampingi orang tua masing-masing saat menanti giliran menjalani proses sunat yang dilakukan di tenda medis Puskesmas. Peserta sunatan massal ini mayoritas anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang diadakan selama 5 hari. Masyarakat dapat mendaftar di Puskesmas Huta Godang secara gratis. Salah seorang anak peserta hitanan massal, Rai, siswa kelas 3 sekolah dasar, mengaku tidak merasa takut karena mengikuti sunatan massal berdasarkan keinginannya sendiri. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Ini mau hitanan massal ya? Takut nggak sunatnya? Nggak takut. Jadi ada berapa orang kalian yang mau sunat? 3. Kawan-kawan yang lain udah siap ya? Udah, Bang. Udah. Kepala Tata Usaha Puskesmas Huta Godang Yusmiati mengatakan, kegiatan sunat massal yang diadakan Puskesmas Huta Godang merupakan kegiatan dari 4 desa. Sunat massal di Puskesmas Huta Godang ini ada minimum 20 orang untuk hari jadi Labusel. Mulai dari 1 Agustus sampai 5 Agustus. Masyarakat yang 4 desa ini, Pak. Kegiatan sunat massal ini diadakan di 52 puskesmas se-Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Menjelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, omset penjahit bendera naik hingga 50%. Orderan jahit bendera berdatangan dari berbagai daerah. Sejumlah penjahit bendera mulai disibukkan dengan menyelesaikan pesanan atau orderan bendera merah putih di Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Dengan keterampilan khusus, penjahit mendesain kain merah putih menjadi bendera negara Indonesia dengan berbagai ukuran dan model. Bendera merah putih ini akan dikibarkan warga Indonesia pada kendaraan, perkantoran, perumahan, dan lainnya dalam menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Penjahit membandrol bendera merah putih dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung model dan ukuran. Salah seorang penjahit bendera, Mayfo Tobing, telah menyelesaikan jahitannya sekitar 1.000 bendera dengan berbagai ukuran, dengan menggunakan mesin jahit manual. Menurutnya, keterampilan menjahit bendera ini merupakan warisan orang tuanya yang telah berjalan puluhan tahun lalu. Mayfo Tobing menambahkan, orderan jahitannya merupakan pesanan dari berbagai daerah seperti Karo dan Langkat, sehingga omsetnya naik hingga 50%. Oh iya, tahun ini memang lebih banyak dibanding tahun lalu karena masih corona kan. Jadi kurang semarak. Kalau tahun lalu ini memang udah setengahnya udah ada tambah lah. Ada berapa persen Bu peningkatannya? Setengah, 50-an. 50% ya. Datang dari mana aja Bu pesanan Bu? Kita yang udah langganan itu Tanah Karo, Sidikalang, Langkat juga ada. Yang biasa kita kerjakan mulai ukuran kecil untuk sepeda motor, mobil. Itu kan yang seperti ini ya, yang kecil lah. Kemudian standar ukuran rumah. Ukuran rumah paling kecil sampai yang untuk kantor paling besar. Selain menerima orderan jahit bendera yang akan dikirim ke berbagai daerah di Sumatera Utara, Mayfo juga menjual bendera di tempat mereka menjahit. Pemirsa, tahukah Anda, kopi Sidikalang adalah salah satu jenis kopi yang tidak perlu dilakukan lagi kenikmatan dan cita rasanya, karena sangat diakui para penikmat kopi Nusantara dan mancanegara. Faktor utama yang menjadikan kopi Sidikalang nikmat adalah karena dibudidayakan pada 1.500 meter di atas permukaan laut. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Noval ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.